Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Hari ini bahasa Indonesia kita akan belajar materi teks observasi. Sebelum kita masuk teks observasi, apa itu observasi? Apakah kalian pernah mendengar kata observasi? Nah, mari kita belajar tentang observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Nah, observasi itu apa? Pengamatan, penelitian akan suatu objek. Misalnya, kita akan meneliti tentang hujan. Nah, berarti kita akan meneliti objek secara langsung guna kita mengetahui informasi tentang hujan, dan pastinya informasinya harus mendetail seperti itu. Nah, sekarang kita masuk teks observasi. Apa pengertian teks observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan secara umum atau melaporkan suatu hasil dari kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, kalau observasi tadi kan kegiatan pengamatan atau penelitian. Nah, kalau misalnya teks observasi itu hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Pastinya kita melakukan observasi untuk mendapatkan informasi seperti itu tentang sesuatu objek. Ciri-cirinya ada apa aja? Pertama, teks observasi itu bersifat objektif, jadi tidak memihak kepada orang lain. Objektif itu maksudnya apa? Objektif itu secara umum. Kalau subjektif kan berdasarkan pemikiran sendiri ya. Tapi kalau misalnya objektif, kita tidak boleh menggunakan pribadi sendiri. Jadi kita objektif itu secara umum, tidak memihak orang lain, orang atau pihak tertentu. Jadi secara umum memang datanya seperti itu. Yang kedua, teks berdasarkan fakta. Pastinya teks observasi ini bersifat non-fiksi. Apa itu non-fiksi? Kita kan sudah belajar apa itu fiksi, apa itu non-fiksi. Kalau misalnya fiksi itu kan bersifat imajinatif, hayalan. Tapi kalau non-fiksi itu bersifat nyata. Nah, teks observasi ini teks observasi itu berdasarkan fakta. Jadi benar-benar hasil penelitian seperti itu. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik. Jadi penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain. Jadi benar-benar khusus kita menjelaskan tentang sesuatu. Misalnya kalau kita mengamati tentang lingkungan, berarti benar-benar khusus kita mengamati tentang lingkungan dan tidak membicarakan hal lain seperti itu. Teks disajikan secara lengkap. Pastinya kalau misalnya kita mengamati sesuatu itu harus benar-benar lengkap datanya, tidak boleh setengah-setengah. Selanjutnya, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Pasti kita kalau misalnya melakukan sesuatu observasi dan hasilnya itu harus benar-benar menarik agar orang mengerti apa yang kita tulis seperti itu. Nah, kita lihat contoh teks observasi. Nih, kita di sini ada teks berjudul Wayang. Nah, di sini menjelaskan penelitian tentang apa itu wayang, bagaimana kebudayaan wayang, bagaimana wayang itu berasal, seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks observasi. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama definisi umum, berisi tentang pengertian atau konsep dasar dari apa yang diobservasikan atau topik yang diangkat. Biasanya definisi umum ini berada di awal paragraf. Nah, berisi tentang pengertian. Misalnya tadi tentang wayang berarti menjelaskan apa itu wayang, seperti itu. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi tentang bagian-bagian yang lebih detail mengenai konsep atau isi topik yang dijadikan laporan. Kalau tadi definisi umum itu hanya secara umum saja, tidak secara detail. Tapi kalau deskripsi bagian itu benar-benar secara detail. Misalnya kan tadi
tentang wayang. Secara detailnya itu wayang itu berasal dari mana, wayang itu terbuat dari apa. Jadi benar-benar yang secara rincinya, secara detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat berisi tentang manfaat dari objek observasi atau manfaat apa yang bisa diambil dari proses observasi yang telah dilakukan. Namanya juga deskripsi manfaat, berarti manfaat apa yang kita ambil dari observasi yang telah kita lakukan. Seperti itu. Kita lihat contoh identifikasi struktur teks observasi di LKS halaman 61. Kita lihat di sini menjelaskan tentang objek yang diamati, yaitu kehijauan alami lingkungan. Definisi umumnya apa? Tadi kan definisi umum kan secara umum objek yang telah kita lakukan mengamati. Nah, di sini kita lihat ada kehijauan alam adalah suatu tanda kesuburan tanah. Selain indah dipandang mata, kehijauan alam ditandai dengan masih asrinya tanaman-tanaman. Jadi tadi kan Ibu bilang definisi umum itu definisi yang secara umumnya tentang suatu objek. Nih, di sini kita lihat ada kehijauan alam, menjelaskan tentang pengertian apa itu kehijauan alam. Yang selanjutnya deskripsi bagian. Nah, Ibu bilang tadi deskripsi bagian itu bagian secara detail yang dijelaskan di paragraf kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau tadi kan definisi umum itu ada di paragraf pertama, kalau deskripsi bagian itu di paragraf tengah ya. Jadi secara detail objek dijelaskan. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Tuh, deskripsi manfaat itu manfaat apa yang kita ambil dari objek yang telah diobservasi. Kita lihat di sini manfaatnya apa? Kehijauan alam lingkungan dapat membantu mengurangi efek rumah kaca. Nah, dari kata-kata itu berarti itu manfaat dari kehijauan tanaman. Nah, jadi definisi umum itu biasanya berada di awal dan bersifat umum, pengertian saja. Kalau deskripsi bagian itu secara mendetail biasanya ada di tengah-tengah paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, kalau deskripsi manfaat itu manfaat apa yang telah kita dapatkan dari observasi. Biasanya ada di akhir paragraf, seperti itu. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.